Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari menjelang siang teman-teman ya, kebetulan saat ini hari libur, makanya saya sekarang sedang berada di lahan porang yang kedua teman-teman, yaitu lahan porang yang dekat sawah ya. Kebetulan sawahnya belum mulai masuk masa tanam ya, masih kering cuacanya teman-teman. Cuman traktor alhamdulillah sudah turun, mulai menyingkal tanah, mulai menyingkal sawah teman-teman ya. Itu teman, masyarakat belum turun untuk membuat semaian padi gitu teman-teman ya, gitu. Jadi pada saat ini saya sedang berada di lahan porang yang kedua, karena sebagaimana yang saya informasikan pada video sebelumnya bahwa dalam rangka mempersiapkan masa tanam porang pada musim ini, kita kemarin melakukan penyebaran kapur ya, penyebaran kapur atau dolomit serta kompos ya, kompos sawit maupun kompos jerami dan kotoran kambing sudah difermentasi gitu teman-teman. Alhamdulillah kegiatan penyebaran kapur dan kompos itu sudah kita lakukan, sudah selesai dilakukan, baik penyebaran kompos yang ada di lahan yang ke-1, yang kedua maupun yang ketiga teman-teman ya. Alhamdulillah. Makanya pada hari ini kegiatan untuk mempersiapkan tanam porang itu kita lanjutkan ya, kita lanjutkan gitu, yaitu dengan membuat gulutan teman-teman. Dan ini hasil penyebaran kompos kemarin teman-teman ya. Ini kompos jerami yang sudah difermentasi seperti ini teman-teman. Jadi kita sebar rata ya ke seluruh lahan ya. Kita sebar rata jerami ini ke seluruh lahan. Cuman ini bukan digunakan sebagai mulsa ya. Ini bukan digunakan sebagai mulsa, tapi digunakan sebagai pupuk dasar teman-teman ya. Karena nantinya jerami ini akan kita kubur ya, akan kita kubur dalam kegiatan melakukan gulutan. Jadi ketika nanti kita melakukan gulutan, jerami itu akan kita kubur ya dalam gulutan, karena ini digunakan sebagai pupuk dasar gitu teman-teman ya, sebagai pupuk dasar ini. Ya mudah-mudahan dengan persiapan yang matang, pupuk dasar yang kita maksimalkan ya, kita maksimalkan, mudah-mudahan tanaman porang kita nanti akan tumbuh dengan bagus ya teman-teman ya. Jadi ini kita sebar dulu kapur kemarin ya, sebar dulu kapur sebanyak 6 karung di sini ya, di lahan yang kedua. Kita sediakan kita sediakan dolomitnya sebanyak 6 karung. Adapun untuk kompos sawit kita sediakan 20 karung, dan ditambah dengan kompos dari kotoran kambing dan jerami gitu teman-teman ya. Ini hasilnya, jerami ini kita sebar ke semua lahan ya, ke semua lahan gitu. Dan pada saat ini teman-teman kita sedang berada di lahan yang kedua ini teman-teman ya, karena sebagaimana yang saya tadi bilang bahwa kegiatan dalam rangka masa tanam porang tahun ini kita lanjutkan membuat gulutan gitu teman-teman ya. Setelah kemarin kita selesai melakukan penyebaran kapur dan penyebaran kompos gitu teman-teman ya, baik penyebaran yang ada di lahan yang ke-1, kedua maupun yang ketiga.
Pembuatan gulutan ini sebenarnya sudah kita lakukan dari hari kemarin gitu teman-teman ya, dari hari kemarin. Cuman saya baru bisa melihat teman-teman kita membuat gulutan itu pada hari ini gitu ya. Karena posisi hari ini kebetulan alhamdulillah libur, jadi saya ada kesempatan untuk melihat teman-teman kita yang sedang membuat gulutan ya. Dalam membuat gulutan ini sekarang kita perbaiki polanya gitu teman-teman ya, kita perbaiki polanya. Caranya kita perbaiki karena kita berkaca pada masa tanam yang kemarin ya, karena kita kurang pas ya dalam membuat gulutan, asal-asalan lah ya, asal-asalan dalam membuat gulutan dan siringan. Akhirnya efeknya ketika kita melakukan perawatan ataupun pengarugan itu kita kesulitan, terkendala gitu teman-teman ya, karena gulutan pada musim kemarin itu ya acak-acakan lah, tidak teratur gitu, asal-asalan teman-teman ya. Jadi tidak diukur gitu ya, tidak diukur. Jadi akhirnya gulutan itu ada yang gede, ada yang kecil gitu ya. Akhirnya ketika diperbaiki tahun kemarin itu ada sampai harus dibagi dua ya, harus dibagi dua gitu kan. Terus dari sisi siringan kemarin itu kecil ya, kecil. Akhirnya ketika kita melakukan pengarugan kita kesulitan, sehingga karena kecilnya siringan itu pada musim kemarin galian tanah untuk arugan itu sampai dalam gitu teman-teman ya, sampai tanah lapisan kedua itu tergali gitu. Akhirnya efeknya ke gulutannya jadi jelek gitu, ke gulutannya jadi jelek gitu. Itu resiko-resiko kemarin juga, karena siringan kecil dan gulutan besar pada musim kemarin, si porang itu kan akhirnya ada yang sampai 7 tanaman dalam satu gulutan itu teman-teman. Akhirnya ke pertumbuhan porangnya pun menjadi terkendala ya, terkendalanya gimana? Karena tanaman porang ketika tumbuh itu kan nggak bareng ya, nggak bareng, ada yang tumbuhnya duluan, ada yang tumbuhnya terakhir. Nah, bagi yang tumbuhnya terakhir itu dia kan sudah nggak kena cahaya matahari ya, dia sudah sesak karena sudah dihalangi oleh tanaman porang yang sudah tumbuh lebih awal gitu. Akhirnya si tanaman porangnya itu sampai melingkar-lingkar kemana-mana gitu kan, karena si tanaman porang itu mencari cahaya matahari gitu ya, cahaya matahari. Makanya berkaca dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada musim kemarin, akhirnya ketika kita membuat gulutan ya pada musim ini kita perbaiki ya, kita perbaiki teman-teman. Jadi gulutannya kita ukur ya, ukur supaya gulutannya sama gitu ya, gulutannya sama. Begitu juga dengan siringannya teman-teman ya, begitu juga dengan siringannya. Jadi gulutan pada masa tanam kali ini kita menggunakan ukuran gulutan 90 cm teman-teman ya. Ini gulutan 90 cm ya tuh. Ukuran 90 cm ini lebarnya, karena tanaman kita rencananya 30 cm ya, 30 cm lebarnya teman-teman ya, tanaman porang kita 30 cm lebarnya, makanya ukurannya 90. Jadi dalam satu gulutan itu nanti akan kita tanam 3 tanaman porang teman-teman ya, enggak seperti tahun kemarin. Kalau tahun kemarin ada yang sampai 7 dan 8 teman-teman ya gitu, karena terlalu besarnya gulutan ya. Tapi kalau tahun ini insya Allah kita ukur gulutannya, jadi ukurannya kita menggunakan ukuran 90 cm. Jadi nanti setiap gulutan itu tanaman porangnya hanya 3 gitu teman-teman ya, hanya 3, dengan jarak tanam itu 30 cm ya, 30 cm. Jadi ke pinggir kita pokoknya 3 ya. Dari sini kan 15 cm teman-teman ya. Nah, 5 cm dari pinggir gitu kan ke sini, berarti
30 sudah 60 nih teman-teman ya, sudah 60 gitu kan, pinggirnya 15 jadi pas 90 ini tanaman porang kita teman-teman ya gitu. Karena untuk jarak tanam porang 30 cm kemarin dirasa bagus teman-teman ya, makanya kita terapkan kembali ukuran tanaman porangnya di jarak 30 cm gitu ya, di 30 cm. Cuman dalam satu gulutan itu kita menggunakan 33 ya. Dan untuk ukuran siringan sekarang kita rata ya, kita menggunakan ukuran lebar siringan itu sekitar 40 sentian teman-teman ya. Ini sekitar 40 sentian ukuran siringannya ya, ukuran siringannya. Nah seperti ini, jadi ini kelihatan rapi teman-teman ya. Alhamdulillah, ini yang sudah selesai kemarin kita buat gulutan teman-teman ya. Nih, jadi terlihat lurus dan terlihat rapi teman-teman tuh ya. Ini karena kita awalnya digali semua, makanya sekarang untuk pembuatan gulutannya tidak terlalu dalam teman-teman ya, tidak terlalu dalam, karena nanti di pertengahan musim kita akan melakukan pengarugan ya. Nanti kan di pertengahan musim kita akan melakukan pengarugan gitu. Jadi nanti di perdalamnya itu gulutan siringan ya, siringan, dan ditinggalkannya gulutan itu nanti ketika kita melakukan proses pengarugan gitu teman-teman ya. Itu mudah-mudahan dengan perubahan pola ini pertumbuhan porangnya semakin bagus teman-teman ya, semakin bagus gitu ya. Nah ini alhamdulillah sudah selesai kemarin teman-teman ya. Ini sudah mulai dari hari kemarin ini ya, hari kemarin seperti ini. Jadi alhamdulillah gulutannya terlihat rapi teman-teman ya, lurus, rapi, siringannya sama, gulutannya sama gitu ya. Ini, dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kompos jerami itu dikubur teman-teman ya. Kompos jerami itu dikubur dalam gulutan seperti ini ya. Karena ini apa? Untuk menggemburkan tanah ya. Pikiran saya untuk menggemburkan tanah. Ini kotoran kambing teman-teman ya. Ini kotoran kambing. Nih, tuh. Jadi kompos jerami yang kita sebar tadi itu ya di lahan yang tadi itu yang masih kelihatan disebar gitu, itu bukan difungsikan sebagai mulsa, tapi difungsikan sebagai pupuk dasar ya, sebagai pupuk dasar gitu teman-teman. Nah itu. Dan teman-teman kita yang sekarang sedang melakukan proses pembuatan gulutan itu hanya ada 3 orang teman-teman ya, hanya ada 3 orang, karena sebagaimana yang saya sampaikan pada video-video sebelumnya bahwa teman kita yang satu sakit ya, sedang sakit kondisinya, dan yang satu lagi kebetulan ada acara ya, ada acara gitu. Jadi pada hari ini teman-teman kita yang sedang membuat gulutan itu hanya ada 3 orang ya, hanya ada 3 orang dari kemarin kita melakukan proses pembuatan gulutan teman-teman ya, gitu. Jadi sekali lagi kenapa saya menggunakan pola baru daripada pola yang telah kita lakukan pada musim kemarin, karena dari pola yang asal-asalan akhirnya membuat susah kita sendiri gitu teman-teman ya, gitu, membuat susah kita sendiri karena kemarin gulutannya asal-asalan, ada yang lebar, ada yang kecil gitu kan ya. Jadi tanaman porang itu sampai di atas 5 tanaman per gulutan gitu teman-teman ya. Sedangkan dari siringannya itu sendiri sangat kecil gitu ya, sangat kecil, sehingga akhirnya karena tanaman porang itu memerlukan proses pengarugan, akhirnya ketika kita perlu melakukan pengarugan kita kesulitan ya, karena
tanah itu tidak bisa dibagi ya, karena siringannya kecil sedangkan gulutannya lebar, akhirnya tanahnya itu tidak bisa dibagi, sehingga resikonya kita terus menggali lebih dalam ya sampai ke lapisan tanah berikutnya gitu kan, untuk mengaruk tanaman porang kita gitu. Dan pada masa tanam kali ini alhamdulillah kita rubah polanya ya, semakin diatur ya, semakin diperbaiki. Jadi pada masa tanam kali ini gulutan kita ukur ya. Jadi lebarnya gulutan kita itu seluas 90 cm lebarnya teman-teman ya, 90 cm, karena jarak tanam kita menggunakan 30 cm. Jadi dalam satu gulutan itu hanya ada 3 tanaman porang gitu teman-teman ya, 3 tanaman porang dengan pinggirnya itu diberi jarak 15 cm 15 cm, jadi 30 ya, 30 dari tanaman per tanaman, 30 berarti 60 tambah 30 berarti 90 gitu teman-teman ya. Itu untuk masa tanam kali ini. Dan untuk siringan itu sendiri kita menggunakan lebar siringan selebar 40 cm jaraknya teman-teman ya. Kenapa? Supaya kita bisa lebih leluasa dalam rangka mengontrol dan memproses pengarugan ya nantinya. Jadi ketika kita melakukan pengarugan, kita lebih leluasa untuk membagi tanahnya gitu ya, tanahnya gitu. Adapun ketinggian gulutan ini kita masih pendek teman-teman ya, yang penting airnya terbuang ya, nggak sampai ke gulutan, karena nanti proses pendalaman siringan dan peninggian gulutan itu kita lakukan ketika kita melakukan proses pengarugan gitu teman-teman ya, proses pengarugan. Ini teman kita ya, teman kita yang sedang melakukan pembuatan gulutan gitu teman-teman. Tuh ada ukurannya ya, kita ukur ya. Nah itu kita membuat siringan teman-teman tuh ya. Jadi yang kita lakukan adalah pembuatan siringan tuh. Nah, jerami yang disebar ya, jerami yang disebar rata kemarin itu kita yang pas siringan itu kita bersihkan gitu teman-teman ya, kita bersihkan ke gulutan ya, itu dibersihkan gitu ya. Jadi sebelum buat siringan, jerami yang kita sebar kemarin itu dibersihkan dulu gitu teman-teman ya, dibersihkan dulu agar nantinya dia terkubur sama tanah gitu teman-teman ya, terkubur sama tanah tuh. Jadi si jerami yang kita sebar kemarin kita bersihkan dulu ya sebelum membuat siringan tuh. Jadi si jeraminya ditaruh di gulutan teman-teman ya, si jerami yang pas di siringan itu ditaruh di gulutan ya, supaya nantinya teraduk sama tanah ya ketika siringan itu diperdalam gitu teman-teman tuh ya. Itu tuh ngadu jubur tuh, ngadu jubur. Nah, setelah proses pembersihan jerami itu selesai, baru dilakukan pembuatan siringan gitu teman-teman ya, pembuatan siringan tuh. Jadi jeraminya ditutup ya,
dikubur sama tanah gitu teman-teman ya, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa jerami itu adalah digunakan sebagai pupuk dasar ya, sebagai pupuk dasar, bukan sebagai mulsa ya, bukan sebagai mulsa gitu. Empuknya nah camiat bae karo di bae jadi jalmi pagar lah bisa ngarepan iya Pak. Jadi jalmi pagar tuh agar teman-teman ya. Jadi ini dalam rangka proses pembuatan gulutan ya. Karena sebenarnya gulutan itu nggak dibuat teman-teman ya. Kita hanya membuat siringan ya. Cuman ketika siringan dibuat secara otomatis gulutan pun terbuat gitu teman-teman ya. Terbuat tuh. Jadi kita hanya membuat siringannya saja ya. Karena tadi itu otomatis gulutannya pun akan terbentuk gitu ya setelah siringan itu dibuat gitu ya. Jadi kedalaman siringan itu nggak terlalu dalam teman-teman ya, nggak terlalu dalam. Tuh, nah itu bisa teka video aja nah. Nah ngerahu gitu daun senepnya. Peres ya. Peres. Tuh teman-teman ya. Jadi seperti ini proses pembuatan gulutannya ya. Seperti ini. Ya mudah-mudahan 2-3 hari ke depan selesai gitu ya, selesai, karena rencananya kita setelah selesai membuat gulutan itu akan langsung tanam gitu ya. Jadi nggak pindah dulu ke yang lain, ke lahan yang lain, tapi setelah kita selesai membuat gulutan akan dilangsungkan dengan penanaman porang gitu teman-teman ya, gitu. Karena kalau kita membuat gulutan dulu baru ditanam kayaknya agak repot gitu teman-teman ya, agak repot gitu. Nyerang amatnya. Kemana ya? Pindah kon. Hah? Panas amat ini. Nah, kayak deh. Kayaknya masih ada akar pohon yang belum putus teman-teman ya, itu ada tuh. Pas di siringan ada akar pohon yang masih tersisa. Meterna ada yang strok juga ya. Ih, panasan doang kayaknya. Hajar si kupeng. Cepelnya.
Hari kamari teh aya cau karo di dinya eueuh. Alang ya. Masih ala. Oh, hah? Nyesa kumaha? Bu, Oh ya, puasa ya. kabagan di agahan saja hoya doang. Panas-panas tinggi mana nyerangnya. Salah. Nyusup burung lah nyusup. Jadi banget nih. Hah? Jadi Pihawannya. Jadi ini aktivitas kita pada siang hari ini teman-teman ya. Pada siang hari ini, jadi aktivitas kita pada hari ini adalah membuat gulutan gitu teman-teman ya. Membuat gulutan setelah kita kemarin selesai melakukan penyebaran kapur dan kompos di masing-masing lahan gitu teman-teman ya. Jadi setelah selesai penyebaran dolomit dan kompos, maka kegiatan ini kita lanjutkan dengan membuat gulutan. Dan pembuatan gulutan yang pertama kita lakukan yaitu di lahan yang kedua teman-teman, di lahan yang kedua gitu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk mengikuti aktivitas kita. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.